Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya berkesempatan menyampaikan presentasi yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah riset operasi. Di presentasi kali ini mengenai materi teori keputusan yang dibimbing langsung oleh dosen saya yang bernama Bapak Prasetyo Kurniawan, SEMM. Alangkah baiknya sebelum saya melanjutkan video presentasi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Tia Saskia dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dengan NIM 18101050223. Baik, kita lanjut ke bahasan materi. Apa itu teori keputusan? Teori keputusan adalah berasal dari teori kemungkinan yang merupakan konsekuensi dari beberapa keputusan yang telah dievaluasi. Teori keputusan digunakan untuk berbagai macam ilmu bidang studi, terutama bidang ekonomi. Selanjutnya ada metode teori keputusan. Dua metode dari teori keputusan yang terkenal adalah yang pertama, ada teori keputusan normatif, yaitu dicapai berdasarkan alasan yang rasional atau bisa disebut juga dengan alasan yang masuk akal atau teori logika. Yang kedua, teori keputusan deskriptif, yaitu dicapai berdasarkan empirik atau merupakan hasil pengamatan, percobaan, dan biasanya dikuatkan dengan statistik. Selanjutnya ada model keputusan. Ada 3 model keputusan. Yang pertama, model keputusan dalam kepastian, yaitu tidak ada keacakan pada hasil keputusan-keputusan dengan kondisi kepastian, artinya semua informasi dianggap pasti. Yang kedua, model keputusan dengan resiko atau model stokastik, yaitu menggambarkan informasi yang mengidentifikasi bahwa setiap rangkaian keputusan mempunyai sejumlah kemungkinan hasil dan probabilitas terjadinya. Yang ketiga, model keputusan ketidakpastian adalah informasi yang menunjukkan semua atau beberapa hasil dari beberapa keputusan yang berbeda, tetapi probabilitas terjadinya tidak dapat ditentukan. Selanjutnya, terdapat 2 tipe pengambilan keputusan. Yang pertama, program decision, yaitu prosedur khusus yang dikembangkan menangani untuk masalah yang rutin dan berulang-ulang. Contohnya seperti sistem gaji karyawan dan pemesanan persediaan. Yang kedua ada non-program decision, yaitu keputusan yang bersifat baru dan tidak terstruktur diperlukan pada situasi permasalahan yang unik dan kompleks. Contohnya seperti diversifikasi produk dan pembangunan fasilitas baru. Baik, selanjutnya ada apa itu analisis keputusan? Analisis keputusan adalah pola berpikir sistematis dalam pengambilan keputusan yang bertujuan untuk mengidentifikasi apa yang harus dilakukan, pengembangan kriteria khusus untuk mencapai tujuan, mengevaluasi alternatif tindakan yang tersedia yang berhubungan dengan kriteria, dan mengidentifikasi kemungkinan resiko yang melekat pada suatu keputusan tersebut. Baik, selanjutnya ada unsur-unsur analisis keputusan. Di antaranya pernyataan keputusan, alternatif atau pilihan, konsekuensi pilihan, sasaran bagi keputusan. Selanjutnya ada langkah-langkah analisis keputusan. Yang pertama, merumuskan
pernyataan keputusan. Tujuannya untuk memutuskan perhatian pada tindakan yang terpilih dalam tahap pengidentifikasian alternatif tindakan sebagai dasar untuk melaksanakan keputusan yang akan ditempuh dalam usaha yang mengembangkan perusahaan. Yang kedua itu menetapkan kriteria keputusan, yaitu kemampuan memberikan gambaran mengenai suatu keadaan yang lebih terperinci tentang hasil keputusan yang diambil. Yang ketiga, menetapkan alternatif keputusan, yaitu kemungkinan-kemungkinan pilihan bagi pencapaian tujuan dari pernyataan keputusan. Dari berbagai alternatif akan dipilih yang terbaik berdasarkan kriteria-kriteria yang ada. Yang keempat, menentukan bobot masing-masing kriteria, yaitu penentuan bobot berdasarkan besar kecilnya pengaruh kriteria terhadap alternatif keputusan. Semakin besar pengaruhnya, maka bobotnya lebih besar, dan sebaliknya. Jumlah bobot untuk seluruh kriteria adalah 1. Yang kelima, membuat matriks penilaian, yaitu untuk mengevaluasi alternatif-alternatif yang paling baik yang dapat memenuhi sasaran. Yang keenam, menentukan tindakan terpilih, yaitu hasil perkalian antara kriteria dan alternatif keputusan yang memiliki bobot tertinggi merupakan alternatif prioritas. Alternatif yang menjadi prioritas merupakan tindakan terpilih untuk mencapai sasaran utama. Selanjutnya, pohon keputusan. Pohon yang dalam analisis pemecahan masalah pengambilan keputusan adalah pemetaan mengenai alternatif-alternatif pemecahan masalah yang dapat diambil dari masalah tersebut. Pohon keputusan juga memperlihatkan faktor-faktor kemungkinan atau probabilitas yang akan mempengaruhi alternatif-alternatif keputusan tersebut, disertai dengan estimasi hasil akhir yang akan didapat bila kita mengambil alternatif keputusan tersebut. Selanjutnya, di sini ada contoh gambar pohon keputusan. Di dalam gambar pohon keputusan memiliki beberapa simbol. Di antaranya lingkaran, yaitu change atau kemungkinan, lingkaran bergaris, yaitu alternatif kemungkinan yang terjadi, persegi 4, yaitu keputusan atau decision, persegi 4 bergaris, yaitu alternatif keputusan, yang bergaris lurus, yaitu garis penghubung atau fork. Baik, selanjutnya ada menganalisis masalah dengan pohon keputusan. Di antaranya mendefinisikan masalah, menggambarkan pohon keputusan, menentukan peluang untuk kondisi ilmiah, memperkirakan imbalan bagi setiap kombinasi alternatif keputusan dan kondisi ilmiah yang mungkin. Yang terakhir, menyelesaikan masalah dengan menghitung EMV bagi setiap kondisi ilmiah. Selanjutnya, apa itu Expected Monetary Value atau EMV? Expected Monetary Value atau EMV adalah nilai harapan moneter yang diharapkan dari sebuah variabel yang memiliki beberapa kemungkinan kondisi alamiah yang berbeda, masing-masing dengan peluang tersendiri. Saat peluang diketahui, nilai maksimax dan maksimin menyatakan skenario perencanaan kasus terbaik dan kasus terburuk. EMV sebuah alternatif merupakan jumlah semua keuntungan alternatif yang masing-masing memberikan bobot kemungkinan terjadi. Baik, tahapan Expected Monetary Value atau EMV
A untuk mendapatkan EMV, kalikan probabilitas dengan nilai-nilai yang ada pada masing-masing baris. B. Cari EMV terbesar pada masing-masing baris yang ada. C. Pilih strategi tersebut. Di bawah terdapat rumus EMV, di mana P buka kurung SC tutup kurung yaitu probabilitas terjadinya situasi masa depan SC. N yaitu jumlah dari situasi masa depan yang mungkin akan terjadi. P buka kurung SC tutup kurung lebih besar 0, yaitu probabilitas terjadinya suatu situasi masa depan lebih besar atau sama dengan 0. Selanjutnya, ada contoh kasus. Oke, Bapak Budi memiliki sejumlah uang untuk disimpan ke dua pilihan proyek, yaitu proyek A dan proyek B. Kemungkinan proyek A akan menghasilkan laba 20% dengan nilai laba 50 juta rupiah. Peluang proyek B akan memberikan laba 45% dengan nilai laba 10 juta rupiah. Buatlah pohon keputusan dalam memudahkan Bapak Budi untuk menentukan keputusan. Yang pertama itu proyek A. Proyek A akan menghasilkan laba 20% ditulis di bawah sukses dengan 0,20 dengan nilai laba 50 juta rupiah. Gagal 0,80 atau 80% dengan nilai laba 0. Proyek B memberikan laba 45% ditulis di bawah sukses dengan 0,45 dengan nilai laba 10 juta rupiah. Gagalnya menjadi 0,55 atau 55% dengan nilai laba 0. Baik, selanjutnya EMVA itu untuk proyek A sama dengan sigma buka kurung probability dikali nilai payoff yang diharapkan tutup kurung sama dengan 0,20 dikali 50 juta ditambah 0,80 dikali 0 sama dengan 10 juta. EMVB untuk proyek B sama dengan sigma buka kurung probability dikali nilai payoff yang diharapkan tutup kurung sama dengan 0,45 dikali 10 juta ditambah 0,55 dikali 0 sama dengan 4.500.000. Jadi si Bapak Budi memilih proyek A dengan pohon keputusan di bawah. Proyek A dengan nilai laba sebesar 10 juta rupiah dan proyek B dengan nilai laba sebesar 4.500.000. Selanjutnya kesimpulan yang saya ambil, teori keputusan adalah berasal dari teori kemungkinan yang merupakan konsekuensi dari beberapa keputusan yang telah dievaluasi. Teori keputusan melakukan pendekatan analitik dan sistematik untuk bisa menentukan keputusan. Ada 3 model keputusan diantaranya sebagai berikut. 1. Model keputusan dalam kepastian. 2. Model keputusan dengan resiko. 3. Model keputusan ketidakpastian. Dan ada 2 tipe dalam pengambilan keputusan, yaitu program decision dan non-program decision. Analisis keputusan adalah pola berpikir sistematis dalam pengambilan keputusan yang bertujuan untuk mengidentifikasi apa yang harus dilakukan.
pohon keputusan dapat dipergunakan untuk memperhitungkan dan melakukan analisa terhadap resiko-resiko yang mungkin muncul dalam suatu alternatif pemilihan keputusan. Selain itu, pohon keputusan juga dapat dipakai untuk memperhitungkan berapa nilai suatu informasi tambahan yang mungkin kita perlukan agar kita dapat lebih mampu dalam membuat suatu pilihan keputusan dari suatu alternatif keputusan yang ada. Baik, demikian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi evaluasi pembelajaran ke depannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.